Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Pujiati akan menceritakan tentang kisah Kyai Ageng Mangir. Pada zaman Mataram, ada seorang kesatria bernama Kyai Ageng Wonoboyo. Ia tinggal di desa Mangir yang masih merupakan wilayah Mataram. Kyai Ageng Wonoboyo memiliki senjata yang terkenal sakti mandraguna bernama tombak baru kelinting. Dengan tombak itu, ia menjadi sombong dan tidak mau melakukan penghormatan kepada Panembahan Senopati yang saat itu bergelar sebagai Raja Mataram. Beberapa waktu kemudian, Kyai Ageng Wonoboyo sudah meninggalkan keduniaan dan beralih pada dunia kepanditan. Ia menyerahkan kekuasaannya kepada anaknya yang bernama Kyai Ageng Wonoboyo. Bukan hanya namanya yang sama, tetapi ia juga memiliki sifat yang sama seperti ayahnya. Bahkan ia berani menentang Mataram. Panembahan Senopati merasa resah dengan perlakuan Kyai Ageng Wonoboyo yang tidak patuh kepadanya. Hingga pada suatu sidang pertemuan, Adipati Martalaya memberikan saran kepada Panembahan Senopati agar Kyai Ageng Wonoboyo dibujuk saja. Untuk melakukan siasat tersebut, putri dari Panembahan Senopati, yaitu Raden Ayu Pambayun, diutus untuk menjadi pengamen wayang dengan menggunakan nama samaran. Sebelum berangkat, Panembahan Senopati berpesan kepada putrinya, yaitu jangan selalu menuruti kehendak Kyai Ageng Wonoboyo. Yang kedua, bujuklah Kyai Ageng Wonoboyo agar bersedia menemui Panembahan Senopati. Yang ketiga, setelah ia bersedia, layanilah ia sebaik-baiknya. Dan yang keempat, kemudian carilah tombak baru kelinting dan usapkan pada pakaian dalammu sebanyak 3 kali. Raden Ayu Pambayun dan rombongan segera berangkat. Ia menuju ke Gunung Sewu. Saat Raden Ayu dan rombongan berangkat, Panembahan Senopati mengumumkan sayembara bahwa siapa saja yang berhasil membawa pulang putrinya akan dijadikan sebagai menantu dan diangkat sebagai adipati. Setibanya Raden Ayu Pambayun di Gunung Sewu, banyak rakyat yang menanggap wayang, dan mereka menganggap bahwa wayang tersebut sangatlah baik dengan sinden yang cantik. Berita tersebut terdengar ke telinga Kyai Ageng Wonoboyo, hingga Kyai Ageng Wonoboyo juga ikut menanggap wayang. Kyai Ageng Wonoboyo jatuh cinta kepada sang sinden. Pada kesempatan itulah Raden Ayu Pambayun menggunakan untuk menjalankan siasatnya. Raden Ayu Pambayun dan Kyai Ageng Wonoboyo menikah, dan beberapa lama kemudian setelah menikah, Raden Ayu Pambayun mengaku bahwa ia adalah putri dari Raja Panembahan Senopati. Mendengar berita itu, Kyai Ageng Wonoboyo merasa terjebak. Namun, Raden Ayu Pambayun berhasil menghibur dan membujuknya hingga ia mau menemui Panembahan Senopati. Setelah beberapa lama menikah dan tinggal di Mangir, Raden Ayu Pambayun menemukan tombak baru kelinting. Ia segera mengusapnya dengan pakaian dalamnya sebanyak 3 kali. Di dalam Pupuh Asmaradana diceritakan bahwa Kyai Ageng Wonoboyo beserta istri, dalang, dan segenap niaga berencana berangkat ke Mataram. Niaga Sandi Murcita memberitahu Adipati Martalaya bahwa mereka akan segera pergi ke Mataram. Mendengar hal itu, Panembahan Senopati merasa senang karena ia memiliki menantu yang gagah perkasa dan sangat sakti mandraguna. Beberapa hari berlalu, Kyai Ageng Wonoboyo dan rombongannya berangkat menuju Mataram dengan dikawal oleh 20 prajurit yang membawa tombak baru kelinting. Kedatangan Kyai Ageng Wonoboyo disambut baik dengan pesta yang sangat meriah, layaknya seorang pengantin. 20 prajurit yang mengawal Kyai Ageng Wonoboyo tadi pulang menuju ke Mangir.
karena ia mengira Ki Ageng Wonoboyo akan tinggal beberapa waktu di Mataram. Selanjutnya, Ki Ageng Wonoboyo dan Raden Ayu Pambayun digandeng oleh Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Sinosari memasuki keraton untuk melakukan penghormatan kepada Panembahan Senopati. Saat itu, Panembahan Senopati meletakkan tombak Kyai Pleret di atas batu tempat duduknya. Dan saat itu juga Ki Ageng Wonoboyo mencium lutut Panembahan Senopati. Amarah Panembahan Senopati meluap. Ia menghujamkan tombak Kyai Pleret ke dadanya hingga Ki Ageng Wonoboyo tersungkur jatuh ke batu dan kepalanya diinjak oleh Panembahan Senopati hingga ia tewas. Jenazah Ki Ageng Wonoboyo dimakamkan di makam kerabat Mataram Kota Gede. Semenjak itu, daerah Mangit dibagi menjadi 7 daerah dan dibagikan kepada prajurit yang berjasa membinasakan Ki Ageng Wonoboyo. Terima kasih, sekian dari saya. Maaf bila ada kesalahan dalam perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.